Terus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kali ini kita mau makan. Kali ini kita membuat video tentang manfaat daripada tempe. Nih, tapi tempe yang dimakan ini bukan tempe yang matang, tempe mentah. Gimana tuh caranya? Jadi gini, uh, dalam tempe ini ada kandungan yang namanya prebiotik. Prebiotik itu adalah bakteri yang baik untuk tubuh. Nah, prebiotik itu didapat dari tempe ini dengan catatan tempe ini dimakan dalam keadaan masih mentah seperti ini. Jadi prebiotik ini masih hidup. Kalau ini digoreng ataupun ya intinya kalau dimasak, prebiotik ini akan hilang. Karena apa? Di tempe ini dalam proses pembuatan bentukan apa sih ya? Semacam ragi ataupun jamur bakteri, sehingga tempe itu dapat terbentuk selulose seperti ini, ya kan? Jaring-jaring seperti ini gitu. Jadi manfaat prebiotik ini baik sekali untuk tubuh, terutama di bagian sistem pencernaan. Jadi dalam sistem pencernaan kita membutuhkan prebiotik. Nah, apa sih sistem pencernaan tubuh manusia itu? Yang meliputi saluran pencernaan itu seperti pada lambung, terus pada fungsi usus, terus pada fungsi pankreas, terus pada fungsi empedu, sama usus yang ada. Ususnya apa aja tuh? Usus 12 jari, usus besar, ya kan, sama usus kecil. Usus kecil benar ya? Ya, pokoknya usus lah. Nah, jadi dalam hal ini si bakteri yang baik ini akan membantu proses pencernaan. Jadi nanti dalam sistem pencernaan itu ada beberapa enzim yang cukup baik untuk tubuh, di antaranya seperti enzim lipase, terus juga amilase, sama apa ya? Protease atau apa ya? Bentar. Nah, jadi ada beberapa enzim yaitu amilase, protease, dan juga lipase. Jadi untuk si amilase ini untuk memecah apa ya? Karbohidrat. Jadi makanan yang ada karbohidrat dapat pecah dengan baik di situ. Terus untuk protease untuk memecah protein, dan lipase untuk memecah lemak-lemak. Jadi misalnya kalau kalian ada gangguan sistem pencernaan, nanti berpengaruh pada sistem pembuangan kalian di BAB-nya pada rektum gitu. Nah, jadi manfaat untuk makan tempe ini terutama di sistem pencernaan gitu. Terus juga ada juga sih di sistem pankreas. Di pankreas itu ada sistem imun namanya. Jadi untuk menguatkan sistem imun tubuh. Tapi nanti kalau di sistem imun tubuh kayak ada lagi bagian-bagian video berikutnya ya. Jadi sini untuk apa sih makanan yang baik untuk makanan yang baik untuk sistem pencernaan tubuh kita. Jadi kita makan ini dengan catatan nih. Ini hari saya lagi berpuasa, jadi belum makan apa-apa. Jadi pada saat buka ini, insya Allah dikit lagi buka nih, dikit lagi beduk. Mana sih jamnya? Nih, dikit lagi jam apa nih? Ya ada foto Aziza. Ada foto ayam beb. 18:11, dikit lagi beduk 18:15an ya. Ya, betul. Nah, jadi sambil nunggu beduk ini, jadi kita akan bahas dikit-dikit tentang tempe ini, manfaatnya seperti apa. Jadi tempe ini sebenarnya manfaatnya bagus banget. Dengan catatan ini, kita untuk yang membutuhkan prebiotiknya itu ya jangan dimasak dulu gitu. Tapi kalau kalian mau dimasak, kandungan protein dari tempe ini bener bagus banget loh, beneran. Sama daging pun setara, hampir sama, karena ini protein nabati bukan hewani. Jadi ini nggak ada kandungan lemaknya gitu. Jadi kalau boleh dibilang nih, tempe ini dulu kan orang banyak yang ngeledek, banyakan makan tempe lu, banyakan makan tahu ya kan. Padahal si tempe ini bahan dasarnya kedelai itu proteinnya lumayan tinggi loh daripada bahan-bahan yang lainnya, dan juga cukup murah, nggak terlalu mahal-mahal amat lah. Apa salah sih makan tempe kayak gini doang ya? Ini lama banget maghribnya nih. Udah lapar. Nah, jadi kayak gitulah manfaat-manfaat daripada tempe ini. Jadi kalau kalian mau makan tempe mentah seperti ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin sekitar berapa gram ya? Nggak nyampe 100 gram lah ini. Nggak nyampe 100 gram. Tapi jangan banyak-banyak kalau tempe mentah kayak ini. Karena kalau kebanyakan juga, bakteri ini akan mengganggu fungsi pencernaan kalian kalau terlalu banyak gitu. Nah, balik lagi ke manfaat-manfaat ini sambil menunggu maghrib. Jadi nanti kalian bisa makan tempe ini mentah. Boleh pakai saus atau boleh langsung kayak gini. Tapi biasa sih yang biasa aku makan sendiri, tempe ini dimakan ya udah makanya pakai saus
gitu, biar ada rasa dikit-dikit lah gitu. Yang penting tempe ini nggak dimatangin, nggak dimasak gitu. Karena kalau dimasak balik lagi prebiotik ini hilang fungsinya, fungsi utama prebiotiknya. Jadi yang kalian makan hanya fungsi proteinnya aja. Kalau kayak gini kalian makan prebiotik dapat, proteinnya dapat, kenyangnya juga dapat. Gitu. Oke, sambil nunggu maghrib ya, dikit lagi. Nah, oke, ini udah ajan maghrib, saatnya berbuka puasa, ya kan. Nah, buat for your information, tempe yang bisa dimakan mentah itu adalah tempe yang masih bagus ya, masih segar seperti ini warnanya. Itu warnanya masih putihnya pun masih putih, nggak ada hitam-hitamnya, masih segar. Jadi kalau kalian makan tempe mentah ini, jangan makan tempe yang udah agak hitam-hitam, itu nggak boleh. Itu malah berbahaya, karena udah ada bakteri-bakteri yang lain, bukan bakteri alami dari si tempenya ini gitu. Oke nih, karena udah maghrib, kita bisa langsung buka puasa di sini. Kita minum dulu, ya enggak? Tapi sedotan aku di mana? Woi, Jija. Ih, Jija mulu. Anjir lagi di kantor. Nih, kita minum dulu ini. Buka. Kita baca doa dulu buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, minum dulu. Oh ya nih, minumnya pakai jus alpukat. Alpukat itu alkalinya bagus banget buat badan. Jadi ini emang udah jamnya buka puasa, udah ajan. Sekarang pertanggal 11 Januari. Wih, kayak lagu Gigi, ya kan? 11 Januari jam 17. Nah, nih cara makan tempenya gimana nih? Ini biasanya sih kalau yang aku ingin pakai ini saus. Jadi tempe diginiin, ditaburin gini nih, set, udah. Aduh, tangannya. Kita makan gini aja nih, kan? Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tambahin lagi sausnya. Tangannya lagi rada-rada nih, sebelum sembuh, doain ya, biar cepat sembuh. Ini kalau kalian mau makan pakai sambal yang ada kecap-kecapnya pun boleh. Sambal terasi, oke, nggak masalah. Yang penting tempe ini bukan dalam keadaan matang atau udah dimasak ya. Lebih bos lagi kalau makan tempe ini dalam keadaan berpuasa. Karena apa? Soalnya pencernaan itu masih kosong, belum ada masuk makan apapun gitu. Selain makan tempe ini, campurnya ntar madu, minum madu 1 sendok dan 2 sendok, sama bagus lagi. Masalah tuh kalau gangguan sistem pencernaan tuh banyak banget ke bagian tubuh yang lainnya. Misalkan kalau di lambung, kan ada gangguan seperti gastrin, jadi ada gas dalam lambung seperti itu. Nah ini bisa teratasi sedikit-sedikit itu dengan makan seperti ini. Jangan lupa dimanjur sama puasanya, yang penting. Aduh, tangannya sakit. By the way, kalau makan ini jangan banyak-banyak juga ya. Karena kalau kalian nggak biasa, misalnya baru pertama kali 2 kali, nggak disarankan sebanyak ini. Kalau mau baru pertama kali, mendingan makannya segini aja dulu, jangan paksain. Karena apa?
di dalam saluran pencernaan kalian butuh proses, nggak bisa langsung seperti ini gitu. Jadi daripada kalian kenapa-napa, sedikit-sedikit aja dulu gitu. Enak. Kalau kalian nyobain pasti ketagihan. Dan for your information, ada baiknya kalian beli tempe untuk makan di sini. Makan yang misalnya mau dimakan kayak gini, tempe itu jangan dibungkus pakai plastik, tapi makan daun pisang. Itu lebih bagus tempenya. Beneran, segernya beda soalnya. Makan daun pisang lebih segar. Kalau makan yang dibungkus pakai plastik, agak nyelekap, rasanya kurang enak. Tempenya udah selesai. Kenyangnya dapat ya. Sehingga proteinnya masih bagus buat tubuh kedelainya. Oh ya, harus habis dulu, gak boleh masih sisa makanan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sampai di sini dulu video ini dibuat. Itu video untuk manfaat makan tempe dan makan tempe langsung. Kalau bisa tempenya jangan di itu ya, harus makan gini. Kalau kalian mau blender, berarti ada proses pemanasan, otomatis prebiotiknya bisa jadi berkurang ataupun hilang sama sekali. Oke. Nah, jadi sampai di sini dulu video ini dibuat. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe, aktifin tanda loncengnya. Terus yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah ntar tentang makanan-makanan yang bermanfaat buat kita. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus boom, boom.